Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinni kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allahu ta'ala aidan fi kitabihil karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Insan Tuhan yang selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada satupun makhluk bernyawa yang diciptakan dengan sia-sia. Manusia, binatang, tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dimaksudkan untuk satu dan tujuan tertentu. Begitupun benda-benda yang dikreasi oleh manusia berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pasti dia dibuat untuk menunjang, menopang, dan membantu kehidupan manusia di dunia guna mencapai tujuan yang abadi, tujuan yang mulia, yaitu di akhirat nanti. Insan Tuhan yang selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah terjadi sebuah dialog yang cukup panjang antara Allah dan para malaikat. Ketika itu Allah memberitahu kepada para malaikat bahwa Ia ingin mengangkat manusia sebagai khalifah. Lantas dengan nada yang sedikit keberatan, malaikat mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, bahwa manusia itu senantiasa berbuat fasad, berbuat kerusakan. Tapi bantahan-bantahan malaikat itu dibantah dengan cukup keras juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Nah, ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia ke muka bumi ini pasti ada sesuatu yang spesial. Proses penciptaan manusia tadi sangat terkait dengan konsep yang dalam agama Islam disebut dengan konsep khalifah. Nah, dari kata khalifah inilah ujung-ujungnya nanti ujung-ujungnya berkembang menjadi khilafah di kemudian hari begitu. Nah, lantas pertanyaannya, siapa itu khalifah? Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, misalkan kitabnya Ibnu Jarir at-Tabari dan kitabnya Imam Al-Maraghi begitu, kita akan menemukan dengan gamblang bahwa yang dimaksud dengan khalifah adalah manusia. Tentu, pertanyaannya, manusia seperti apa yang bisa disebut yang bisa mencapai predikat khalifah begitu? Karena menurut para mufasir tidak semua manusia itu bisa mencapai atau tidak bisa menjadi khalifah. Setidaknya ada 3 kriteria utama ketika manusia pantas menduduki atau menyandang gelar sebagai khalifah. 1, manusia yang dia bisa memakmurkan dunia, memakmurkan bumi. 2, manusia yang dia bisa mengatur tata kehidupan manusia yang lainnya. Yang 3, manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya di muka bumi ini. 3 kriteria itulah setidaknya yang bisa saya sampaikan ketika membuka tafsir at-Tabari dan tafsir Al-Maraghi. Pertanyaannya,
apa maksud dan tujuan Tuhan yang paling tinggi ketika menciptakan manusia sebagai seorang khalifah? Nah, pertanyaan ini tentu hanya bisa dijawab ketika kita menghubungkan atau menyambungkan kembali kepada ayat yang saya bacakan di awal tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tiap-tiap manusia yang berhak menyandang gelar khalifah tentu mendasari setiap perbuatannya hanya semata-mata untuk beribadah. Ketika dia mengatur kehidupan manusia satu dan lainnya, dia tidak terpikir, dia tidak ingin memamerkan diri bahwa dia bisa mengatur. Ketika dia bisa memaksimalkan potensi manusia yang lainnya, ketika dia bisa memanusiakan manusia yang lainnya, tujuan awalnya semata-mata karena dia ingin beribadah kepada hambanya sebagai bentuk atau sebagai ungkapan rasa syukur bahwa dia telah diciptakan dan telah diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.